Syukran ya Rabbi, syukran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal keluarga kita, datang musibah silih berganti, menetes air mata, menangis boleh, karena Nabi pun ketika sahabatnya meninggal dunia namanya Utsman ibnu Maz'un, menetes air matanya jatuh ke pipi, jatuh ke jenggotnya, jatuh ke pipi Utsman bin Maz'un yang jenazah sedang dipegangnya. Itu dalil menangis boleh. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu apa? Mengutuk nasib. Seorang suami meninggal meratap istrinya. Abang, kenapalah kau yang mati, kenapa tak laki si anu? Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, mencakar-cakar kepala, menarik-narik rambut, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak ibu-ibu zaman sekarang karena sudah pengajian disampaikan Ustadz, jangan mukul-mukul pipi, jangan tarik-tarik rambut, ridha menerima ketetapan Allah. Pas meninggal suaminya, diam aja dia. Meninggal suaminya, diam aja. Ibu tak menangis suaminya meninggal? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Udah lama aku tunggu katanya. Rupanya lakinya itu memang udah lama ditunggunya. Gara-gara apa? Sakau tiap malam. Mabuk aja kerjanya. Nah, berdoa dia, ya Allah, berilah suamiku ini hidayah ya Allah. Tapi kalau tak juga dapat, cepatlah mampuskan dia. Nah, mati dia langsung. Makanya jadi laki-laki itu mesti baik, sopan. Tapi kadang laki-laki yang sopan, yang baik ini cepat pula matinya. Adapun yang sakau tadi tak mati-mati. Jadi sebenarnya mereka tak mati-mati itu kenapa? Ujian bagi ibu supaya ibu tetap istiqamah, supaya ibu tetap mengajak dia. Kemarin ada yang ngirim video ke HP saya tengok. Seorang laki-laki preman tengik, rambutnya panjang, kerjanya mengamuk, semua orang takut sama dia. Tapi akhirnya dia dapat hidayah bukan dari ustadz. Dapat hidayah dari siapa? Istrinya mengasih duit hasil kerja dia. Bang, anak kita sudah gadis mau sekolah. Tetangga kita takut bersilaturahim ke rumah ini gara-gara kau preman. Kapan lagi kau mau tobat? Akhirnya menangis tersentuh hatinya. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Ternyata yang lebih dulu masuk surga bukan ustadz, tapi seorang perempuan yang solihah yang dapat membimbing suaminya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaminkan itu lakinya sakau. Ini dunia ini sudah terbalik sekarang. Padahal yang biasanya disampaikan tuan-tuan guru adalah suami yang membawa istri dan anak ke jalan surga. Tapi memang dunia udah mau terbalik-balik sekarang. Tak jelas tah mana kiper, tah mana back. Kacau balau. Dalam hadis disampaikan bahwa yang menyiramkan air ke wajah istri itu suami. Adinda, masak sahur ya, kita puasa besok. Adinda, kita sholat sunat. Adinda, sholat tahajud. Aslinya begitu. Zaman sekarang terbalik, bini itu pula membawa ember. Bang, abang bangun tidak? Tapi dalam hadis ada itu disebut. Ada disebut tentang itu. Rahimallahu mra'atan. Allah memberikan rahmat kepada perempuan. Aiqazat zaujaha. Yang membangunkan suaminya. Saya lama merenung itu. Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya. Apa betul ini ada? Rupanya ada di zaman sekarang. Dari mana Ustaz tahu? Jamaah mengadu. Lakiku Ustaz, kalau tak ku tembak pakai pistol tembak-tembakan air tak bangun. Belinya tembaknya. Untuk bangun sholat. Masya Allah, tabarakallah. Ada perempuan baik, solihah. Tapi lakinya tak baik. Disebutkan dalam Quran. Siapa itu? Asiyah. Doa Aisyah tak ada dalam Quran. Doa Khadijah tak ada dalam Quran. Doa Fatimah tak ada dalam Quran. Tapi doa Asiyah istri Fir'aun ada.
Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Ibu, kalau bapak itu tak sembahyang, kalau bapak itu mabuk, kalau bapak itu minum kamput, ibu baca itu sering-sering, insya Allah 2 gendangnya. Kalau tak tobat, tenggelam dia di Laut Merah. Kenapa tiba-tiba Ustadz ceramahnya isinya tentang istri yang baik, suami yang tak baik? Tak tahu, itu aja terpikir dalam kepala saya. Mungkin karena menengok sebelah kanan banyak ibu-ibu, sampai ke ujung jalan. Di depan pula ibu-ibu, di kiri ini bapak-bapak. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pergi ke Jabal Rahmah, jangan lupa membawa gula. Sudah lama saya ceramah, baru inilah masuk dari jendela. Emang berkesan tadi. Pala masuk, di bawah orang masuk dari jendela. Pintu berkunci. Masya Allah, tabarakallah. Artinya memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat Allah SWT. Karena dari mulai salam yang kita minta itu rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Dan kita ketika duduk antara 2 sujud yang kita minta rahmat. Rabbighfirli warhamni. Orang yang mati itu kita doakan dapat rahmat. Allahumma firlahu warhamhu. Dan orang yang mati itu disebut di dalam rahmat Allah almarhum. Tapi jangan gara-gara ini nanti dipanggil Ustaz siapa yang ceramah tadi? Almarhum Abdul Somad. Nah, almarhum itu khusus untuk orang mati. Kalau tak tahu mati maniknat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita cara mengambil rahmat. Rahmat itu tergantung. Macam buah yang sudah masak. Tapi kalau tak dijolok dia tak jatuh. Bagaimana cara menurunkan rahmat Allah? Sering-sering ikut pengajian. Mana dalilnya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Yang dibacakannya ayat-ayat Allah, kitab suci Al-Quran. Setelah itu wa yatadarasunahu fima bainahum. Mengaji. Kita mengaji tak lama, 60 menit. Dari mulai tadi jam 11, berakhir nanti jam 12. Habis itu saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada. Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan ke dalam hati mereka. Wasyiat bihimur rahmah. Mereka diliputi oleh rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang paling dibanggakan nomor 4, wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis Masjid Al-Muhajirin ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Naik malaikat nanti waktu asar. Malaikat yang menjaga dari subuh tadi, naiknya waktu asar. Ditanya sama Allah. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu. Hai malaikat, ya. Apa kerja jamaah di Medan Marelan tadi menjelang zuhur? Mereka berkumpul di Masjid Al-Muhajirin, ya Allah. Ramai mereka, tak terhitung tak berapa tenda mereka sewa. Sampai-sampai habis duit untuk pembangunan masjid. Untuk menyewa tenda. Apa kerja mereka? Mendengarkan pengajian. Apakah yang datang itu ulama besar, habib, kiai, buya, tuan guru? Tidak. Ustadz biasa aja, kurus pun orangnya. Tapi mereka datang karena ingin mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Nabi yang Kau utus di akhir zaman. Dan mereka itu datang tak lain tujuannya karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka datang bukan mau bersalaman. Karena tak mungkin tak masuk akal sebanyak ini salaman. Mereka datang bukan mau selfie. Macam mana mau selfie sebanyak ini? Mereka datang melangkah dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Malaikat, dulu waktu mau aku ciptakan mereka kalian komplain tak setuju. Apa kata kalian?
Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi hari ini tak ada yang berkelahi, tak ada yang berperang, tak ada yang menumpahkan darah, tak ada yang cemburu, tak ada yang hasad, tak ada yang sakit hati. Yang di dalam tenang, pakai kipas angin, pakai AC, sejuk. Yang di luar sudahlah panas, kipas tak ada, AC tak ada, berdiri pula. Tapi mereka semuanya tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Ustaz tengok dari tadi ke depan? Mohon maaf, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya menengok ke depan ini bukan menengok ibu-ibu, menengok saya di dalam TV itu. Makanya dari tadi saya tengok, miring topi saya luruskan sedikit. Kadang kalau tak kita jelaskan gitu banyak orang GR. Kalau anak gadis tak apa-apa, nenek-nenek pula GR. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita masuk surga karena tahajud kita? Apakah kita masuk surga karena zikir kita? Tidak. Cemana lah mau zikir mau masuk surga? Sebelah kanan megang tasbih, kiri megang remote. Mana sinetron tadi? Subhanallah, 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 subhanallah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga itu kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu. Ibu-ibu masih sehat karena rahmat Allah. Bapak-bapak masih hidup karena rahmat Allah. Ustaz Somad masih bisa berceramah hari ini karena rahmat Allah. Kalau bukanlah karena rahmat Allah, walaula fadlullah wa rahmatihi lakuntum minal khasirin wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena rahmat Allah. Salah satu cara untuk menurunkan rahmat Allah adalah bersedekah. Sedekah. Salah satu cara menurunkan rahmat Allah adalah dengan cara bersedekah. Maunya kotak nih bawa agak jauh-jauh sedikit. Ini ke tempat awak pula dia ni kan. Tak bisa bilah. Cara mengundang rahmat Allah itu turun adalah dengan bersedekah. Cuman hebatnya panitia dibawanya dulu ke muka. Karena dia tahu di sini ikan yang besar-besar itu. Ikan niu, ikan lumba-lumba, ikan paus, nah di sini semua. Nah, itu maka diawalinya di sini. Adapun yang di belakang tuh ikan-ikan teri aja itu. Memang ikan teri Pak Ustadz, tapi banyak. Iya juga. Nah, itu yang bawa kotak panitia bawa ke sana. Ini ku tengok, aku udah 45 menit ceramah, udah banyak yang agak mau balik itu ku tengok. Ibu-ibu sehat semuanya? Masya Allah, tak. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu tinggi Bu. Berkeringat ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf Pak Camat, Pak Ketua MUI. Kita sapa ibu-ibu ini biar keluar duit orang nih. Kotak sedekah, Pak. Kotak udah banyak. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Perempuan yang menjaga auratnya masuk surga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan semua ibu-ibu istiqomah menjaga menutup aurat, tutup kepala, tutup rambut. Jangan cuman mau ke masjid aja, balik ke rumah pakai rok pendek lutut bekudis. Anak-anak gadis ibu, tengok anak kecil jilbabnya panjang tuh, anak kecil jilbab panjang. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Makanya anak kecil tengok jilbabnya panjang, anak kecil jilbabnya panjang, anak kecil tak berbaju. Kepanasan. Mudah-mudahan anak ustaz jadi anak solehah. Tengok Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ini, anak laki-laki. Anak laki-laki harus gagah dan perkasa. Anak laki-laki yang dibawa ke pengajian, dibiasakan bawa ke masjid. Inilah yang nanti akan istiqomah menjadi pemimpin negeri ini, insyaAllah. Man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan. Man ala salasa banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididiknya dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan suami yang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dijaganya buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Siapa ibu yang anaknya 3 perempuan? Angkat tangan. Alhamdulillah, ini ibu-ibu masuk surga semuanya. Tapi jaga anak perempuannya, jangan sampai pacaran, jangan sampai berzina, jangan sampai membuka aurat. Masukkan mereka ke pondok pesantren, didik mereka ke sekolah agama. Mendidik anak perempuan sekarang lebih besar, lebih sulit, lebih payah. Pak Ustadz Somad, kurasakan rasanya lebih enak menjaga sekandang kerbau daripada menjaga anak perempuan. Saking susahnya menjaga anak perempuan. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan-kebaikan, insya Allah, amin ya rabbal alamin.